sebesar 455 miliar 700 juta rupiah. Nah, saya ingin Bapak menjelaskan lagi karena saya tidak suka lip service di sini. Bapak sampaikan kepada saya dengan real terkait jasa kontributor yang ingin dibayarkan ini nanti. Saya ingin tahu berapa kontributor se-Indonesia yang digunakan TVRI. Itu satu. Yang kedua, berapa perkiraan anggaran untuk bisa membayar gaji kontributor itu. Setahun, itu benar. Karena saya sudah mendapat langsung dari para kontributor, saya duduk di sini Pak, bukan hanya sebagai wakil rakyat, bukan hanya sebagai mitra kerja Bapak Ibu sekalian, tetapi saya juga jurnalis. Saya mantan penyiar TVRI yang saya tahu sekali bagaimana penderitaan mereka. Kecil gajinya Pak, sangat kecil, di bawah UMR dari dulu sampai sekarang. Dan kontributor sekarang setelah kena efisiensi, kalau dulu ngirimin satu berita itu dapatnya 100.000, sekarang 50.000 Pak. Dapat apa bawa uang dulu 3 juta, sekarang bawa uang 1 juta. Mungkin bagi kita di ruangan ini 1 juta gak berarti, tapi bagi mereka berarti untuk ngasih anaknya makan di rumah, untuk pendidikan anaknya. Jadi saya sepakat sekali, saya rasa seluruh pimpinan dan seluruh Komisi 7 sepakat tidak ada PPHK-an. Baik itu, kemarin saya langsung konfirmasi dengan Pak Dirut TVRI, Pak Dirut juga mengatakan dan Pak Dirut sendiri mengatakan memang sudah ada PPHK-an cleaning service, satpam, dan Bapak juga mengatakan bahwa oh iya ini karena karyawan lepas kontributor. Tetapi kita ini Pak, kita kembali lagi dalam frame besar efisiensi. Efisiensi ini bukan bicara soal hanya pemotongan angka. Bukan kita bicara soal kita merapikan, memanajemeni tabel anggaran. Bukan itu Pak. Efisiensi ini bagaimana pekerjaannya menjadi efektif dan efisien. Yang tadinya kelebihan tidak efisien maka dijadikan efisien. Jadi juga jangan salah kemudian kita efisiensi semuanya diketatkan. Akhirnya sampai ada isu-isu, bukan isu, ini kejadian nyata yang menyedihkan gitu loh. Yang saya sudah dengar. Dan saya ingin Bapak memastikan kepada kita semua berapa porsi anggaran untuk mereka membayar kontributor ini. Jangan sampai nanti ini hanya lip service saja kemudian kita di luar pantauan kita. Jadi itu saja Pak, saya mewakili seluruh jurnalis Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia ini untuk kita semua bertanggung jawab memikirkan nasibnya. Karena kita ini sebagai pemimpin-pemimpin akan dipertanggungjawabkan di mata Allah jabatan kita ini. Itu saja. Baik, izin pimpinan untuk menjawab pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan dari anggota yang bisa kami gabung jadi satu karena rata-rata memang terkait dengan masalah perumahan kontributor ini. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa kami berkomitmen ya, untuk tidak lagi membuat kebijakan perumahan terhadap seluruh karyawan perumahan dan PHK ataupun apapun lah istilahnya. Jadi tidak ada dampak buat mereka tetap bisa bekerja kembali dan menerima penghasilan seperti semula. Jadi nanti akan kami sampaikan kepada seluruh kepala stasiun untuk menindaklanjuti. Jadi memang perlu kami sampaikan juga bahwa memang ini hanya terjadi di TVRI penyiaran daerah. Ya, kalau di pusat relatif tidak ada. Kami tidak melakukan apapun terkait dengan outsourcing, driver, satpam, security dan sebagainya. Tidak ada. Jadi memang hanya ada di TVRI penyiaran daerah dan itu berbeda-beda pimpinan. Jadi ada juga kepala stasiun yang tidak merumahkan sama sekali juga, ada juga gitu. Bahkan mereka contoh misalnya di Jambi itu kontributornya malah dialihkan pembiayaannya oleh Pemprov yang bayar Pemprov gitu. Jadi ada inovasi-inovasi dari setiap kepala stasiun. Tapi ada juga yang merumahkan, ada juga yang cuma 4 orang, ada juga yang 1 orang. Jadi macam-macam, relatif macam-macam. Tapi intinya kami akan sampaikan bahwa kita akan berkomitmen untuk tidak melakukan hal itu. Jadi segalapun efisiensi itu tidak akan menyasar kepada penghasilan mereka. Dan di sini juga kepada pertanyaan dari Ibu Ernasari terkait dengan jumlah kontributor di seluruh Indonesia itu ada 402 orang. Jadi macam-macam juga Bu.
Ya, 42 orang, macam-macam. Ada stasiun yang memiliki 20 orang, ada yang 10 orang, ada yang 15 orang. Gitu. Kira-kira anggaran semua itu sekitar 6.720.000.000 rupiah se-Indonesia untuk anggaran setahun untuk mereka. Gitu. Jadi itu Yang yang 402 itu yang sudah dirumahkan berapa? Yang kemarin kan ada cerita dirumahkan. estimasi mungkin sih sekitar 100 orang kali Pak ya. 100. Iya Pak, Jadi memang ada Pak Putra. ada. Ah, Jadi jadi ada. jadi sebenarnya mereka tuh kan sifatnya adalah freelance Pak ya. Jadi setiap berita yang ditayangkan dibayar gitu. Jadi Iya, tapi dia punya kontrak ya. kontraknya tidak ada Pak. Ya kontraknya hanya untuk memasuk berita Pak gitu. Jadi Loh iya kan dia kerja dengan TPRI. Iya, betul, Pak. Berarti kan dia ada kontraknya. Kan saya tidak bisa membedakan dia kerja dengan Antara atau dengan TPRI kalau tidak ada kontraknya, Pak. Iya. Berarti kan dia punya kontrak kan Iya, dengan kontrak hanya TPRI gitu loh maksud untuk saya. masuk berita ya. Iya, dan karena kontrak itulah maka dia dirumahkan. Kalau Iya. tidak ada kontraknya Bapak kan nggak merumahkan namanya itu. Justru karena ada kontrak itulah dia statusnya jadi dirumahkan gitu loh maksud saya. Nah, benar kan ada kontrak Benar. itu. Nah, itu yang kita minta dikembalikan lagi Siapa ya? supaya dia bisa bekerja lagi gitu loh, Pak. Ya. Oke. Terutama terkait dengan posisi P3 tenaga lepas kontributor dan outsourcing tadi ya, boleh kami menginformasikan bahwa di RRI itu ada 979 kontri seluruh Indonesia dan budget kami itu 2,5 miliar. Nah, sebelum ada pengurangan pemblokiran ini, sebetulnya yang kami lakukan adalah kami meminta para kasatker untuk melakukan kreativitas supaya mereka tidak langsung off begitu ya, karena masih ada pos-pos yang bisa dipergunakan untuk membiayai kontri ini, misalnya dari perjalanan dinas ya, kemudian juga penghematan yang lain ya. Juga kita juga melakukan yang sama sebagaimana disampaikan Pak Dirut TVRI, bahwa pada umumnya kasatker kami juga memiliki kreativitas dan akhirnya mereka berkolaborasi dengan Pemda dan yang membiayai mereka gitu ya. Nah, sehingga pada umumnya di daerah kita tidak ada namanya sampai perumahan itu kemarin itu ya. Dan memang dan alhamdulillah kita mengalami pengurangan blokir dan itu menjadi komitmen kami tentu saja untuk menyediakan yang namanya pemutusan hubungan kerja, PPNPN, pengisi acara dan kontributor. Itu ini komitmen kami di depan Bapak Ibu Dewan. Nah, dan semalam kita juga sudah sampaikan Nota Dinas bahwa tidak ada lagi yang namanya bahwa terhadap pengisi acara dan kontributor yang dibayar melalui SBML serta tenaga outsourcing dapat dipekerjakan kembali sesuai kebutuhan yang dialokasikan sebelumnya. Jadi sudah ada Nota Dinas hitam putih yang kami sampaikan kepada seluruh kasatker kami. Jadi untuk persoalan ini memang kita sudah clear ya, alhamdulillah. Nah, terima kasih segala feedbacknya. Saya feedback Bentar Pak Dirut. Intinya Bapak sekarang itu tidak ada perumahan karyawan Ya, itu loh. siap. Mulai sekarang rapat ini selesai nanti Bapak instruksikan Ya. semua yang tadi hampir dikena itu Ah. masukin lagi. Baik, tidak Setuju ada. ya? Ya, setuju. Ya itu. Hmm. Oke, lanjut. Oke, terima kasih feedback dari Pak Yoyo ya soal program MBK, juga hal penting lainnya juga kami mungkin juga akan melakukan program bersama dengan TVRI ya, ini belum mencapai ya, mungkin langsung TVRI RRI juga, kita sudah cari kemungkinannya. Juga feedback dari Pak Lamhot ya terkait dengan efisiensi, tetap efisiensi di luar kontributor dan outsourcing ini mungkin bisa tetap kita tindak lanjuti. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih.